satu pengalaman horor yang bahkan belum pernah diceritain ke ortu gue sampai sekarang. Entah kenapa, kalau gue mau cerita tuh bawaannya jadi takut gitu. Kayak ada yang ganggu setiap kali gue mau cerita. Jadi, waktu gue lulus SMP, gue mutusin buat pindah ke kota Bogor dan sekolah SMA di situ. Gue tinggal bareng sama om dan tante gue karena ortu gue belum bisa nyusul. Bahkan ya, yang ngurus pendaftaran sekolah gue juga om sama tante. Terus, hari pertama gue masuk sekolah, banyak banget anak cewek yang mau kenalan sama gue. Tapi, cuman satu yang akrab sama gue. Sebut aja namanya Citra. Citra ini yang ngebuat gue betah di sekolah. Dia orangnya sefrekuensi gitu sama gue. Ngobrol ini itu selalu klop. Tapi minusnya dia udah punya gebetan dan gue masih jomblo adem ayem. Hehe. So, gue kadang merana aja saat itu. But it's okay, jodoh pasti akan nongol kok. Sampai suatu saat Citra ngajak gue malam mingguan. Dan dia ngajak gue main keluar. Kampretnya, dia malah bawa gebetannya dong. Kan gue jadi obat nyamuk doang. Awalnya sih gue bengong aja, plonga-plongo ngintilin Citra mesra-mesraan. Sampai akhirnya ada satu cowok yang datang dan bikin gue terkesima. Ternyata nih cowok temen deket gebetannya Citra. Oh my god, ganteng boy. Asli, ini cowok tipe gue banget. Gue senggol deh Citra dan ngomong, ih ini tipe gue banget cuy. Namanya siapa sih? Dan langsung dijawab sama Citra kalau nih cowok namanya Erga. Entah kenapa jantung gue tuh dak-dik-dukser ngeliat Erga. Semenjak pertemuan pertama itu, gak butuh waktu lama akhirnya gue bisa ngakrapin diri sama Erga. Sampai akhirnya dia nembak gue jadi pacarnya. Well, princess itu selalu dipertemukan dengan pangeran impiannya. Hehehe. BTW, Erga itu anak motor gitu loh. Dia punya klub motor. Ya agak gede-gede amat sih, tapi keren lah kalau diajak nongkrong. Next, pas libur semester 1, gue diajak night ride bareng sama pacar gue. Gak ada yang aneh, karena Citra juga ikut sama gue. Jadi ngerasa aman deh. Night ride itu tepatnya jam 1.30 alias tengah malam. Jujur, gue gak tahu tujuan cowok gue dan temennya itu mau kemana. Yang gue tahu cuma gasnya doang. Tahu-taunya mereka para anak motor ini mau ke tempat yang horor. Perasaan gue mulai gak enak dong. Setelah gue tanyain ke Erga, ternyata mereka semua itu mau konten horor di bangunan tua yang emang bener-bener udah pada roboh setengahnya. Suasananya makin gak enak. Mulai dari hembusan angin di leher gue sampai ada yang nyolek telapak tangan gue. Biar gak takut, gue berusaha untuk berpikir positif dan mengatur nafas yang mulai terasa berat. Oh iya, gue sama Citra memutuskan buat gak ikut masuk ke dalam dan tetap stay di luar bareng. Pacar gue dan pacar Citra aja yang masuk ke dalam sama teman-teman mereka. Selama cowok-cowok masuk di dalam rumah kosong itu, gue gandengin aja itu tangan Citra. Kita berdua sama-sama nunduk gak berani nengok ke sana dan kemari. Dan tiba-tiba ada suara dubrak dari atap yang ada persis di atas gue. Seketika gue blank, setengah sadar dan kaget. Erga sama yang lainnya nyamperin gue. Gue masih ingat dia nanya gini sambil megangin pundak gue. Kamu gak kenapa-napa kan? Ada suara apa tadi? Entah kenapa, gue langsung minta pulang saat itu juga. Pulang yuk, takut banget gue di sini. Dan sialnya, di saat bersamaan, anak-anak yang lain pada panik. Ternyata, Citra sedari tadi yang ada di sebelah gue tahu-tahu ngilang entah kemana. Akhirnya, kita semua cari Citra ke sana dan kemari. Udah sampai hampir jam azan subuh, tetap gak ketemu. Kita semua mutusin buat nyari pas malam besoknya. Selama gue di rumah, gue selalu ngerasa ada yang ngikutin gue. Suasana jadi aneh dan gue sering berhalusinasi yang gak jelas. Sampai tante gue negur, Lia, kenapa? Ada masalah? Cerita atuh sama tante. Gue langsung geleng-geleng kepala. Gue gak mau orang lain tahu kalau teman gue hilang. Meskipun gue bingung kalau ortu Citra nyariin, gue harus jawab apa ya? Malam berikutnya, gue sama pacar gue beserta teman yang lain balik lagi ke lokasi. Sambil bawa air putih yang katanya udah dibacain doa di kosan pacar gue. Sialnya, entah kenapa gue ngerasa ada yang naik punggung gitu. Berat, kayak lagi ngegendong anak kecil 8 tahunan gitu loh. Untungnya, Erga nyadar kalau gue kayak kecapean gitu. Dia langsung ngelus-ngelus punggung gue sambil bacain ayat kursi. Setelahnya, punggung gue udah ngerasa jauh lebih enteng deh. Jam udah nunjukin pukul 10:07 malam. Tapi tetep aja Citra gak ketemu. Gue nangis jadi-jadinya. Udah hampir 3 hari Citra gak ketemu. Ortunya udah nyariin. Dan suasana jadi makin runyam.
Tiap malam, mimpi gue selalu sama. Citra teriak-teriak minta tolong. Perasaan gue bener-bener gak karuan tiap bangun tidur. Kepikiran, temen gue ada di mana ya? Kita semua belum berani buat ngelaporin ini ke pihak yang berwajib. Suatu ketika, gue minta tolong ke tante gue buat panggilin kiai yang tinggal di daerah kompleks. Diturutin deh sama tante gue dengan muka yang agak curiga. Soalnya, gue jadi kelihatan aneh semenjak Citra hilang. Dan datanglah kiai itu ke rumah tante gue. Langsung deh gue ceritain semua ke kiai apa yang terjadi. Terus pak kiainya bilang ke gue kalau selama 3 hari ini ternyata gue ditempelin sama makhluk yang tinggal di bangunan tua itu. Kaget dong gue. Jadi selama ini gue ngerasa ada yang ngikutin itu, ternyata emang bener kalau gue itu ketempelan. Kiai itu langsung bacain segala doa dan langsung ngusap kepala gue. Dan malam ini gue minta tolong ke kiai itu buat ikut ke lokasi, minta doa supaya temen gue Citra cepet ketemu. Kasian mak dan bapaknya gak tahu kabar anaknya.